Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan senjata Amerika di dalam wilayah Rusia dengan tujuan terbatas untuk mempertahankan Kharkiv, menurut 3 pejabat Amerika Serikat yang mengetahui masalah ini pada Jumat 31 Mei 2024. Pejabat-pejabat tersebut yang meminta tidak disebutkan namanya menekankan bahwa kebijakan Amerika Serikat yang melarang penggunaan rudal ATACMS atau rudal jarak jauh Amerika untuk menyerang di dalam Rusia secara ofensif tidak berubah, seperti dilaporkan oleh Associated Press pada hari Jumat 31 Mei 2024. Arahan Biden mengizinkan senjata yang dipasok Amerika Serikat digunakan untuk tujuan serangan balasan di wilayah Kharkiv, sehingga Ukraina dapat membalas serangan pasukan Rusia yang menyerang mereka atau sedang bersiap menyerang mereka, kata salah satu pejabat. Langkah ini diambil setelah para pejabat Ukraina semakin mendesak pemerintahan Amerika Serikat untuk mengizinkan pasukannya membela diri dari serangan yang berasal dari wilayah Rusia, Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, hanya berjarak 20 km dari perbatasan Rusia. Keputusan Biden pertama kali dilaporkan oleh Politico. Pejabat Ukraina, terutama Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, semakin vokal menyatakan bahwa pembatasan tersebut menempatkan pasukan Ukraina dalam situasi sulit karena Rusia meningkatkan serangan di sekitar wilayah timur laut Kharkiv. Gerak maju Rusia ini terjadi saat ada penundaan panjang dalam pengiriman bantuan militer Amerika Serikat dan produksi militer Eropa Barat yang tidak memadai telah memperlambat pengiriman penting ke medan perang untuk Ukraina. Selama kunjungan Menlu Antony Blinken ke Kiev 2 minggu lalu, Zelensky menyampaikan argumennya untuk menggunakan senjata Amerika Serikat menyerang posisi di Rusia yang melancarkan serangan di utara dan timur laut Ukraina, menurut 3 pejabat Amerika Serikat tersebut. Blinken meyakini dan membawa pesan itu kembali ke Washington, namun keputusan akhir tetap di tangan Biden, kata pejabat tersebut. Sejak awal serangan Rusia pada Februari 2022, Biden tegas menolak menggunakan senjata buatan Amerika secara ofensif oleh Ukraina, khawatir tindakan tersebut bisa dianggap provokatif dan menyebabkan Moskow memperluas perang. Blinken menyatakan di Moldova pada Rabu bahwa kebijakan Amerika Serikat tentang bagaimana Ukraina menggunakan senjata Amerika terus berkembang, mengisyaratkan bahwa Washington mungkin mengubah larangan tidak tertulis pada penggunaan senjata tersebut untuk menyerang wilayah Rusia. Hari Kamis 30 Mei 2024, Blinken bergabung dengan para menteri luar negeri NATO untuk pertemuan di Praha, di mana selama tur di pangkalan militer Ceko, dia melihat kendaraan lapis baja yang akan dikirim ke Kiev. Meskipun pejabat Amerika Serikat menegaskan tidak ada larangan senjata formal, mereka telah lama menjelaskan bahwa mereka percaya penggunaan senjata Amerika untuk menyerang target di dalam Rusia dapat memprovokasi tanggapan ekskalatif dari Moskow, sesuatu yang telah dijanjikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Posisi tersebut, kata Blinken, adalah ciri khas sikap pemerintah Biden terhadap Ukraina untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri sesuai kebutuhan. Awal minggu ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kepala NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa negara-negara Barat tidak boleh menolak jika Ukraina perlu menyerang di dalam Rusia untuk membela diri. Stoltenberg menegaskan kembali posisi tersebut pada Kamis. Hak untuk membela diri, katanya, juga mencakup serangan terhadap target militer yang sah di luar Ukraina. Menteri Luar Negeri Ceko, Jan Lipavsky, mengatakan pada acara terkait NATO hari Kamis di Praha bahwa Ukraina membutuhkan sumber daya untuk melawan serangan tanpa henti dari Rusia. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mengatakan pada penyiar Norwegia NRK bahwa negaranya percaya Ukraina memiliki hak yang sangat jelas di bawah hukum internasional untuk menyerang Rusia di dalam Rusia sebagai bagian dari pembelaan wilayahnya. Keputusan Biden ini diambil saat dia akan melakukan perjalanan ke Prancis awal bulan depan untuk menghadiri peringatan 8 tahun D-Day di Normandia, momen penting dalam mengubah jalannya Perang Dunia II. Zelensky adalah salah satu dari puluhan pemimpin dunia yang diharapkan hadir pada peringatan D-Day tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.